Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Saudara-saudara, kita membicarakan soal ujian hidup. Ya, pada waktu orang menikah, sudah ada orang yang tidak mau punya anak, ya, seperti Chef Juna. Dia tidak mau punya anak, katanya merepotkan. Tetapi pada umumnya orang-orang itu mau mempunyai anak. Mereka yang tidak mempunyai anak berdoa minta supaya Tuhan mengaruniai anak. Namun setelah ada anak, saudara, ada orang yang begitu bahagianya, masih bayi pun anak itu sudah dibawa ke gereja. Ya, anak dimintakan doa, diserahkan. Tetapi ada juga orang yang begitu mempunyai anak, mereka itu sedemikian khawatirnya, takut anaknya kena disentuh orang, takut anaknya kena nanti kalau ada banyak orang mungkin kena udara yang kurang baik, atau dia begitu takutnya sampai dia itu menjaga anaknya dengan baik dan seakan-akan anak itu harus steril gitu ya. Tidak boleh kena orang, tidak boleh apa saja gitu. Dijaga sebaik-baiknya sampai tidak bisa beribadah, tidak bisa ke gereja, tidak bisa bersekutu, tidak ada waktu untuk apa-apa karena dia sangat proteksi anaknya. Namun saudara-saudara, ya kita harus hati-hati bahwa hidup ini milik Tuhan, ya. Dan siapa yang tahu? Tiba-tiba seperti anaknya Gubernur Jawa Barat, mereka sedang enjoy untuk bersama-sama di Swiss, sedang main, sedang berenang. Tiba-tiba satu anaknya yang sudah mau menempuh kuliah untuk mendapatkan S2 kalau nggak salah gitu ya. Tiba-tiba dia hanyut. Nah saudara-saudara, kita tidak tahu, hidup ini misteri ya. Kita hanya percaya bahwa hidup itu di dalam tangan Tuhan. Ya, seperti orang lansia mengatakan bahwa panjang umur ada di tangan Tuhan. Jadi mereka memberi judul panutan. Orang lansia itu dikasih persekutuannya itu namanya panutan. Selain kita harus menjadi teladan, kita juga panjang umur di tangan Tuhan. Kita tidak tahu umur kita sampai kapan, itu di tangan Tuhan ya. Saya tidak mengira bahwa suami saya sudah pulang ke surga terlebih dahulu. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu ya. Adik saya juga ada yang 12 tahun dia sudah meninggal. Kita tidak tahu, itu sebabnya kita harus menggunakan hidup kita sebaik-baiknya. Dan memang kedatangan Roh Kudus itu untuk kita supaya didiami oleh Roh Kudus, dan cirinya orang didiami Roh Kudus itu hidupnya kudus ya. Dan dia bisa menjadi teladan bagi orang lain. Dan orang akan melihat kehidupannya bisa menjadi contoh menjadi teladan, menjadi contoh untuk hidup yang baik, hidup yang berkenan kepada Allah. Nah jadi saudara-saudara, kalau saudara berkeluarga, jangan seperti mempertuhankan anak ya. Anak itu memang berharga dan kita pelihara dengan baik, kita didik dengan baik, tetapi pendidikannya justru supaya takut akan Tuhan, supaya berkenan pada Tuhan ya, supaya hidupnya ini untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jangan terbalik, jangan salah. Justru karena punya anak kita jadi tidak bisa melayani, kita jadi tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan untuk orang lain. Justru
diberinya anak, kita muliakan Tuhan melalui anak kita, dan kita bersyukur dan orang lain bisa melihat betapa harmonisnya, betapa indahnya keluarga yang sudah dikaruniai anak, dan dengan anak itu justru kita dapat melayani bersama-sama dan sambil belajar, sambil menunjukkan kita cinta Tuhan, kita takut akan Tuhan. Jadi anak juga bisa melihat, meneladani sejak kecil. Dia lihat kita beribadah, dia lihat kita bersekutu, dia melihat kita mempelajari firman Tuhan, ya. Semua itu kita kembalikan untuk Tuhan, dari Tuhan, ya, oleh Tuhan, dan kepada Tuhanlah kemuliaan. Demikian saudara-saudara, kita supaya dalam ujian hidup ini kita menang, ya, dan sampai akhirnya masih tetap kita merenungannya dari 2 Timotius 4 ayat 7, ya, yang mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku tetap memelihara iman, ya, baik diberkati secara finansial, diberkati dengan pekerjaan yang baik, usaha yang baik, yang berhasil, dan diberi keluarga, diberi anak, ya. Semuanya itu merupakan ujian dalam hidup ini supaya kita menggunakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan bahwa Engkau sudah memberkati kami secara finansial, pekerjaan, dan juga keluarga. Biarlah semua kami dapat melewati ujian hidup ini dengan baik, dan kami selalu hidup berkenan pada Tuhan supaya kami terus memelihara iman sampai akhir hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa pula saudara-saudara. Ya, kita harus menang dalam ujian hidup. Sampai berjumpa. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.